berdasarkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa sesar lembang bergerak kecepatan sekitar 1, 9 hingga 3, 4 mm setiap tahun. Meski terlihat sangat kecil, pergeseran yang terus berlangsung ini, bila terakumulasi selama ratusan tahun, dapat memicu terjadinya gempa bumi. Sesar lembang ini membentang sepanjang hampir 29 km mulai dari Padalarang hingga kawasan Cimenyan. Meski letaknya tidak jauh dari kota Bandung, tepat di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Namun, sesar ini bukan sekadar garis di peta, melainkan bagian dari sistem geologi aktif yang nyata keberadaannya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian paleoseismologi melalui penggalian parit di kilometer 11, 5, yang menemukan adanya pergeseran setinggi 40 cm, di mana bagian selatan sesar terangkat dibanding sisi utara. Pergeseran sebesar itu menjadi bukti nyata bahwa di masa lalu pernah terjadi gempa dengan kekuatan sekitar magnitudo 6, 5 hingga 7. Perkiraan ini juga sejalan dengan panjang sesar lembang yang mencapai 29 km, yang memang berpotensi menghasilkan gempa dengan besaran tersebut. Tambahnya, penelitian paleoseismologi atau kajian jejak gempa purba menunjukkan bahwa sesar lembang telah beberapa kali memicu gempa besar di masa lalu. Peristiwa yang paling muda diperkirakan terjadi pada abad ke-15, sementara sebelumnya terdapat bukti gempa sekitar 60 tahun sebelum Masehi yang meninggalkan jejak pergeseran setinggi 40 cm. Lebih jauh ke belakang, ditemukan pula jejak gempa yang jauh lebih tua, yaitu sekitar 19.000 tahun lalu. Dari catatan tersebut, para ahli memperkirakan bahwa gempa besar di sesar lembang berulang dalam rentang waktu antara 170 hingga 670 tahun. Jika mengacu pada siklus ulang gempa besar yang telah diperkirakan, maka secara teoritis gempa besar berikutnya dapat terjadi paling lambat sekitar tahun 2170. Artinya, secara waktu, perkiraan siklus ini sudah relatif dekat dengan masa sekarang, sebut Mudrik. Namun dia menegaskan penting untuk dipahami, ini hanya gambaran rentang waktu, bukan kepastian tentang kapan gempa akan benar-benar terjadi. Sesar lembang bukan sekadar garis patahan di peta, melainkan sistem geologi aktif yang keberadaannya dapat terlihat jelas di lapangan. Bukti bahwa pernah terjadi gempa bumi bermagnitudo 6, 5, 7 juga tampak dari hasil uji parit di kilometer 11, 5. Pemahaman ilmiah ini sangat penting agar masyarakat lebih siap dan senantiasa waspada dalam menghadapi potensi bencana. Tegas Mudrik. Salah satu lokasi yang menjadi bukti morfologi jalur sesar ini adalah Gunung Batu di Lembang, yang berada tepat di kilometer 17 jalur sesar. Belakangan, muncul kabar bahwa Gunung Batu semakin meninggi. Menanggapi hal ini, Mudrik menjelaskan bahwa memang benar, setiap kali terjadi gempa bumi, permukaan tanah di jalur sesar bisa mengalami pergeseran atau kenaikan. Gunung Batu bisa naik hingga 40 cm dalam sekali kejadian gempa, dan naik atau gesernya ini akan menghasilkan gempa bumi, terangnya. Di sisi lain, gempa-gempa kecil yang akhir-akhir ini tercatat di wilayah sekitar Bandung, terutama di segmen Cimeta dan di Sesar Kertasari, merupakan hal lumrah dalam sistem sesar aktif. Fenomena ini bisa diartikan dua kemungkinan. Pertama, gempa kecil tersebut hanyalah pelepasan energi sesar dalam skala kecil yang kemudian berhenti begitu saja. Kedua, gempa kecil bisa saja menjadi bagian dari rangkaian proses yang suatu saat diikuti oleh gempa lebih besar. Hingga saat ini, ilmu kebumian belum mampu memprediksi dengan pasti skenario mana yang akan terjadi. Karena itulah, sikap paling bijak yang bisa dilakukan adalah tetap waspada dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini, ujar Mudrik. BMKG, BPBD, serta pemerintah daerah terus melakukan riset, pemetaan, dan edukasi publik mengenai sesar lembang. Tujuannya sederhana, bukan menciptakan kecemasan, melainkan mendorong kewaspadaan yang sehat. Dengan riset berkelanjutan, kesiapsiagaan yang baik, dan pemahaman masyarakat yang semakin meningkat, Bandung dan juga Provinsi Jawa Barat dapat menjadi wilayah yang lebih tangguh menghadapi bencana. Demikianlah rangkuman tentang Sesar Lembang Aktif. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.